Desa Sumber Tangkil hidup dalam selimut kabut pagi dan aroma pekat biji kopi yang dijemur. Desa itu dikelilingi oleh perkebunan kopi yang tak ada habisnya, hijau pekat dan subur. Di antara para pemetik kopi dan petani, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Sari. Nenek Sari hidup seorang diri di sebuah gubuk sederhana di tepi desa, paling dekat dengan mulut hutan. Usianya sudah tak ada yang tahu pasti, tapi keriput di wajahnya seolah menceritakan setiap musim panen kopi yang pernah lewat. Kesehariannya sederhana, saat fajar belum menyingsing, ia sudah masuk ke dalam hutan, bukan untuk mencari kopi, tapi mencari apa saja yang bisa menghidupinya. Daun pakis, jamur, buah-buahan, rempah-rempah maupun kayu bakar. Apa yang ia dapat, sebagian ia makan, sebagian ia jual di pasar desa. Hutan adalah sahabatnya. Ia tahu di mana jamur gerigi terbaik tumbuh setelah hujan dan di mana pohon kapulaga liar bersembunyi. Suatu hari, di Selasa pagi, Nenek Sari pamit pada tetangganya, Yuminah, yang sedang menampi beras. "Nek, arep golek jamur," pamitnya sambil menyandang tenggok bambu bututnya. Yuminah mengangguk. "Hati-hati, Nek, mendung." Nenek Sari hanya tersenyum dan melangkah masuk ke dalam lebatnya hutan. Senja tiba, aroma kopi sangrai yang biasa tercium dari rumah-rumah warga mulai berganti dengan dingin malam. Tapi Nenek Sari tidak kembali. Yuminah mulai cemas, ia melapor ke Pak RT. Malam itu, beberapa warga menyusuri pinggir hutan dengan obor, memanggil-manggil nama Nenek Sari. Tak ada jawaban. Hari kedua, pencarian besar-besaran dilakukan. Seluruh pemuda desa, dipimpin oleh mandor kebun kopi, menyisir hutan. Mereka hanya menemukan tenggok Nenek Sari yang tergeletak rapi di bawah pohon beringin kembar yang terkenal angker. Tapi Nenek Sari tak ada jejaknya sama sekali. Desa Sumber Tangkil gempar, doa-doa dipanjatkan di surau. Ada yang bilang Nenek Sari sudah diambil oleh penunggu beringin. Hari ketiga, Jumat pagi. Ketika harapan hampir padam, dua pemuda yang kembali menyisir area beringin kembar tertegun. Di sana, di akar pohon yang sama tempat tengoknya ditemukan, Nenek Sari duduk bersila. Ia tampak bersih, segar, dan sedang tersenyum menatap dedaunan. "Nenek!" teriak mereka, berlari menghampiri. Nenek Sari menoleh, wajahnya bingung. "Loh, cah bagus, kok wis padang? Bukannya nenek baru ngiyup sebentar?" Para pemuda itu saling pandang. "Sebentar gimana, Nek? Nenek hilang 3 hari. Sini, Nek, kita bantu berdiri. Nenek pasti lapar." Nenek Sari tertawa pelan, tawa yang membuat para pemuda itu merinding. "Lapar? Nenek ini baru saja selesai makan enak. Kenyang sekali." Nenek Sari berdiri dengan mudah, lebih bugar dari yang mereka kira. Sepanjang perjalanan pulang, ia bercerita. Menurut Nenek Sari, siang itu ia merasa sangat lelah. Ia bersandar di pohon beringin kembar untuk melepas penat. Tiba-tiba, ia mendengar suara gamelan yang sangat lirih. Penasaran, ia melihat seorang gadis kecil, cantik, mengenakan kebaya kuning kuno, tersenyum padanya. "Monggo, Eyang, ditunggu," kata gadis itu. Nenek Sari tanpa tahu kenapa, merasa harus mengikutinya. Ia melangkah melewati celah di antara dua akar beringin. Seketika, hutan yang gelap berubah menjadi tempat yang luar biasa. Ia berada di sebuah pendopo raksasa yang tiangnya terbuat dari kayu wangi. Lantainya berkilauan seperti emas. Di sana, banyak orang berlalu lalang, semuanya mengenakan pakaian adat yang indah dan wajah yang berseri-seri. Nenek Sari disambut seperti seorang tamu agung. Seorang pria tua berjubah putih yang ia sapa Romo mempersilahkannya duduk di kursi empuk. "Selamat datang, Nyi Sari," kata Romo itu dengan suara lembut. "Kami sudah lama menunggumu." Nenek Sari bingung. "Menunggu saya, Romo? Saya ini cuma wong deso, pencari jamur." "Di sini, engkau adalah tamu kehormatan," jawab Romo itu sambil tersenyum. Tak lama, hidangan disajikan. Nasi kuning yang warnanya lebih cerah dari mentari, lauk pauk yang tak pernah ia lihat bentuknya, dan buah-buahan yang berkilauan seperti permata.
Air minum disajikan dalam cangkir tempurung kelapa yang tipis, rasanya manis dan segar, seketika menghilangkan semua letih di tubuhnya. Ia makan dan minum sambil dihibur tarian dan alunan gamelan. Semua orang tersenyum padanya. Ia merasa sangat damai, sangat dihormati. Rasanya semua kepenatan hidupnya di Sumber Tangkil terangkat. Nenek merasa di sana cuma sebentar, cerita Nenek Sari kepada warga desa yang kini mengerumuninya di teras rumah Yuminah. Mungkin cuma setengah jam selesainya orang ngopi. Setelah ia selesai makan, Rongo tadi menepuk bahunya. "Sudah waktunya, Nyi, engkau sudah kami jamu. Kembalilah, belum waktumu di sini." Gadis kecil berkebaya kuning tadi kembali menuntunnya. Ia hanya melangkah sekali dan tiba-tiba ia sudah kembali duduk di akar beringin dengan suara para pemuda memanggilnya. Warga desa terdiam. Pak RT yang paling tua di sana menghela napas. "Nek Sari, sampean disileh dipinjam oleh Wong Bunian. Sampean baru saja jadi tamu di kerajaan gaib." Nenek Sari mengerutkan kening. Gaib, tapi semua terasa nyata. Makanannya enak sekali. Sejak hari itu, Nenek Sari tidak pernah lagi terlihat lelah. Ia masih mencari jamur di hutan, tapi para warga memperhatikan tenggoknya selalu lebih cepat terisi, seolah-olah hutan sengaja menampakkan hasil terbaiknya untuk sang nenek.